record, maaf. Oke. Record gak? Udah di record belum? Udah? Aku malah baru sampai kira record. Oke, kalau udah kita lanjut ke nomor. Kok nggak bisa next sih? Mana sih? Oke, nomor 5. Nomor 5 ini hati-hati juga. Lah, nomor 5. Di sini kita punya X elemen bilangan real dengan X tidak sama dengan 1. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Berikut berdasarkan informasi yang diberikan. P-nya adalah seperti ini, Q-nya adalah X ditambah 1. Kalau kalian dapat soal kayak gini, yang harus disederhanakan adalah yang bentuk P. Kayak gitu. Kita harus sederhanakan bentuk P supaya membentuk bentuk yang kayak Q. Kayak gitu. Cuma nanti kalau misalkan tidak bisa dirubah mirip dengan Q, berarti jawabannya adalah D. Kayak gitu. Pokoknya kita harus berubah si P ini jadi X plus minus bla bla bla. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Nanti kalau misalkan hasilnya adalah X ditambah A atau bla bla bla, berarti kalau A-nya ini lebih besar dari 1, berarti pasti P-nya lebih besar dari Q. Tapi kalau X dikurang sesuatu, misalkan A, berarti ini pasti P-nya kurang dari Q. Ya kan, karena ini dikurang, yang ini ditambah. Gitu. Nah, kita sederhanakan berarti yang P-nya. Mana kursor? Nah, kita sederhanakan dulu yang P. P kita punya 3X pangkat 3 dikurangi 4X kuadrat ditambah 1 dibagi X minus 1. Nah, di sini kita harus sederhanakan. Tapi karena yang atasnya adalah pangkat 3, kan susah nih ngefaktorinnya. Nah, tadi ingat, kita kan harus merubah P ini jadi mirip bentuknya kayak Q. Nah, kan Q ini nggak ada penyebutnya. Berarti nanti pasti penyebut ini harus hilang. Berarti salah satu akar dari pembilangnya itu adalah X minus 1. Jadi kita pakai Horner untuk mengerjakannya. Kalian ingat-ingat Horner. Nah, itu kita tulis berarti 3 minus 4, 0, 1. Ini untuk X sama dengan 1. Berarti ini 1, ini 3. 3 kali 1, 3. Minus 1 kali 1. Ditambah ya ini ya. Minus 1 kali, apa sih Tom? Oh, ini minus 1. Minus 1 dikali sana, minus 1 sama dengan 0. Berarti dari sini bisa kita faktorin. Jadinya adalah X minus 1 dikali dengan 3X kuadrat minus X minus 1 dibagi sama X minus 1. Ini baru kita bisa sederhanakan. Coret X minus 1-nya. Nah, dari sini kita dapat P-nya itu bisa kita rubah jadi 3X kuadrat dikurangi X dikurangi 1. Nah, bentuknya sampai sini ini kita nggak bisa langsung faktorin. Kayak gitu. Ini tuh nggak bisa langsung kalian faktorin gitu. Kan bisa kita faktorin gini kan ya. Nah, ini kemarin aku nggak bisa sih. 3X, X, 1, 1. Kan pasti di tengahnya 2 kan, nggak mungkin 1 gitu loh, ya kan, nggak mungkin 1. Nah, berarti ini bentuk ini tuh sudah bentuk yang paling sederhana kayak gitu. Nah, karena di sini bentuknya masih berbeda dengan Q, yaitu adalah X ditambah 1, berarti kita ambil si D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan satu dari 3 pilihan di atas. Karena bisa jadi nanti kalau X-nya misalkan suatu X bisa jadi lebih besar yang P atau X lainnya lebih besar dari Q gitu. Jadi pokoknya kalau dapat soal kayak gini harus disederhanain dulu yang bentuknya ribet gitu. Oke, ada yang mau ditanyain nomor 5? Kang, tadi disederhanainnya teh disamain sama Q-nya gitu. Iya, kita deketin bentuknya kayak Q gitu. Tapi kalau misalkan nggak bisa kayak ini, bentuknya kan beda. Udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu loh ini. Ya udah, berarti ini berarti informasinya tidak cukup gitu. Maksudnya disamain itu berarti samain X-nya derajat 1 gitu ya? Ya, samain derajat 1. Pokoknya bentuknya jadi kalau dirubah jadi ini, bentuknya kalau nggak X ditambah, ya X dikurang. Kalau misalkan nanti, misalkan P-nya nanti
Di suatu soal dapat X ditambah 2. Berarti jawabannya P-nya lebih besar dari Q, ya kan? Karena ditambah 2, ini cuma ditambah 1. Atau di suatu kasus lagi, nanti di jawabannya kalian disederhanakan jadi X minus 2. Berarti dari sini kita dapat P-nya kurang dari Q. Karena yang di sini ditambah, yang sini dikurang. Kayak gitu. Tapi kalau yang untuk soal yang ini nggak bisa. Karena kan ini bentuknya kuadrat. Ingat, kalau bentuk kuadrat misalkan, kayak gini misalkan, fungsi kuadratnya seperti ini. Nah, X tambah satunya misalkan garisnya seperti ini. Kan ada daerah yang di atas garis, dan ada daerah yang di bawah garis kan ya. Otomatis tidak tentu, tidak pasti. Maka dari itu informasi yang diberikan tidak cukup untuk menentukan dia P-nya itu lebih besar atau lebih kecil. Gitu. Dapat nggak? Dapat nggak? Dapat nggak? Dapat. Kang, kalau misalnya itu kalau misalnya P-nya bisa difaktorin, terus habis itu gimana? Nah, kalau meskipun bisa difaktorin tetap nggak bisa sih. Tetap kayak gini. Ini kan tetap fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat kan kayak gini kan. Pasti nanti akan ada daerah yang di atas atau di bawahnya garis. Kayak gitu. Jadi emang kita harus benar-benar rubah jadi bentuknya kayak gini. X ditambah sama X dikurang. Kayak gitu. Kecuali kalau misalkan di sini nanti si fungsi kuadratnya itu bentuknya definite. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan nanti ini tandanya ditambah semua gitu. Misalkan yang P-nya kita bisa rubah jadi 3x kuadrat ditambah x ditambah 1 gitu. Nah, ini mah karena dijumlah semua kan ya. Kamu mau masukin x-nya di sini 1, pasti di sini akan lebih besar. P-nya lebih besar dari Q. Gitu. Begitu. Karena ini ditambah terus, tapi kan karena di sini dikurang, kita nggak tahu nanti yang di depan ini kan pasti akan lebih besar kan dibandingkan yang belakangnya. Tapi belum tentu juga. Itu kalau untuk X-nya positif. Kalau untuk X-nya negatif kan kita nggak tahu juga. Kayak gitu. Jadi kalian kalau ngelihat soal kayak gini, hati-hati ya. X itu jangan dibayangin positif. X itu bisa negatif gitu loh. Kadang kan bayinya, ini mah pasti positif lah, ini pasti negatif kayak gitu. Dan dikira-kira tetap harus dicoba di dua kemungkinan. Bagaimana kalau positif, bagaimana kalau negatif. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Ada nggak? Ada nggak? Kalau nggak ada, mending kita post test dulu, terus nanti ada soal yang misalkan kalian nggak tahu dari post testnya nanti kita bisa bahas, atau kita ngapain ya, tapi mau atau tanya dulu, tanya-tanya apa gitu. Gimana? Mau yang mana? Hah? Mau yang? Post test dulu. Oke ya. Post test dulu aja ya, biar kan lumayan nanti jadi ada lebih banyak soal yang dibahas. Oke. Kita post test deh. Post test. Ini udah disiapin nih. Continue. Tapi di sini Akang juga nggak bikin PPT untuk yang post test ya, jadi nanti kita cara-cara sendiri aja. Sok, silahkan. Kodenya adalah 322-430. 322-430. Itu kodenya ya. Oke, Lutfi udah, Wina udah, Fahmi udah, Vinka udah, Risma udah, Eci udah, yuk, Nuha udah, kurang 3 orang lagi. Oke, siapa yang belum? Berarti masih ada. Cima udah. Siapa ini? Oke, Anggi udah 8. Kurang 2 orang lagi.
Ajeng udah. Satu lagi siapa sih? Oke, Putri. Oh, Putri ya. Oke, kalau gitu selamat mengerjakan. 5 soal juga kok soalnya.
Oke, tunggu bentar ya. Masih ada Eci, Wina yang belum selesai. Tinggal Eci ya. Sok Eci, silahkan. Silahkan Eci. Santai Eci. Ditunggu sampai jam 3 ya, Ci ya. 4 menit lagi. Udah, Kang. Udah selesai semuanya. Kalau Akang lihat tadi sebenarnya ya untuk ya kalau nomor 5 semuanya kebanyakan benar, 90% benar ya. Nomor 5 yang beli-beli buah itu, jadi Akang nggak akan bahas. Paling akan nanti bahas yang paling banyak salah tuh nomor 4.
Nomor 4 ini paling banyak salah. Yang benar cuma Ajeng sama Fahmi. Kita akan bahas 1, 2, 3, 4 aja. Nomor 5-nya soalnya kalau udah pada bisa semuanya. Oke, Akang semoga keburu ya buat ngebahas semuanya. Akang juga belum ngerjain, belum bikin pembahasannya, jadi kita kerjakan bersama-sama. Oke, yang pertama adalah itu ya, kita punya 3 pangkat N ditambah 1, dikurangi 3 pangkat N, dibagi dengan 3 pangkat N minus 1, ditambah 3 pangkat N. Ingat, kalau pangkat kayak gini, pangkat itu kalau dijumlah berarti asal muasalnya adalah bentuknya kalian. Berarti dari sini kita bisa tulisnya adalah 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat N. Dikurangi 3 pangkat N. Dibagi. Kalau dikurang berarti pangkatnya dibagi ya. Pangkat N dibagi 3 ditambah 3 pangkat N. Kayak gitu. Nah, ini kita faktorin aja 3 pangkat N-nya. Ini ada 3 pangkat N, ada 3 ini tuh 3 pangkat N. Berarti ini adalah 3 pangkat N dikali 2 dibagi ini 3 pangkat N-nya keluar, jadinya adalah 1/3 ditambah 1. 3 pangkat N-nya coret, 3 pangkat N-nya coret. Jadinya di sini adalah 2 dibagi 1/3 ditambah 1 itu adalah 4/3. Jadi hasilnya adalah 6/4. Kita sederhanakan, jadinya adalah 3/2. Selesai. Gitu. Oke. Bisa mengikuti? Bisa? Atau ada yang mau ditanyakan? Bisa. Oke, ada yang mau ditanyain mungkin? Coba nomor 1 dulu. Nomor 1. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Enggak, Kang. Sip, kalau nggak ada kita next ke nomor 2. Oke, yang sudut-sudut. Ini lumayan banyak yang salah juga. Di sini dia bilang AB sejajar dengan DE. Ya, sejajar dengan DE. Jika X sama dengan 37, ini 37, berapa sudut Y-nya? Y kan ini. Nilai Y ini nilainya akan sama kayak yang di sini. Nih, karena kan mereka AB sama DE-nya sejajar. Dapat nilai Y-nya ini gampangannya dari ini. 37 ditambah 90. 37 ditambah 90. Kemudian 1, 2, 7. Selesai. Bisa ngikutin nggak? Atau ini terlalu cepat? Atau harus dibongkar satu-satu? Enggak. Yang lain mungkin. Masih kok bisa langsung gitu sih, Kang? Kenapa bisa gitu? Ada nggak? Nih ya, pokoknya kalau segitiga siku-siku itu misalkan kayak gini. Nah, kalau kalian mencari sudut sininya, sudut misalkan ini ya. Nah, sudut ini tuh bisa kita cari dari ini ditambah ini. Kayak gitu. Itu buat cepetnya. Oke, nggak ada masalah ya. Next, nomor 3 yang ini. Ini hati-hati juga, karena ada pernyataan-pernyataan. Biasanya kan banyak yang salah kan ya. Di sini kita punya titik XY, menyatakan koordinat suatu titik pada bidang XY, dengan X minus Y tidak sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah, apakah X lebih besar dari Y? Ditanyakan itu apakah ya, jadi di sini jawabannya ada 2. Iya atau tidak, lebih besar atau lebih kecil kayak gitu. Jadi di sini kita bukan mencari jawaban yang iya saja, tapi kita cek yang bisa jawabannya selain itu juga bisa. Yang penting bisa terjawab kayak gitu. Oke, untuk yang pernyataan 1. Di sini kita punya X kuadrat dikurangi 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan 4 dikali X minus Y. Nah, yang bagian kiri ini bisa kita faktorkan. Jadi, X minus Y dikali X minus Y. Sama dengan 4 dikali X minus Y.
X minus Y-nya bisa kita coret kedua sisinya. Nah, dari sini kita dapat X dikurangi Y sama dengan 4. Karena selisih antara X dikurangi Y-nya adalah 4, dari sini kita dapat bahwa X-nya lebih besar dari Y. Berarti terjawab ya, pakai pernyataan 1 bisa terjawab. Yang kedua, dari sini kita dapat 2X sama dengan 2Y dikurangi 6. Ini kedua ruas langsung akan bagi 2 aja. Jadi kita dapat X sama dengan Y minus 6. Y-nya pindah ke kiri. Jadi kita punya Y minus X sama dengan minus 6. Karena selisihnya negatif, berarti dari sini kita dapat bahwa X-nya kurang dari Y. Ini juga terjawab. Berarti 1 cukup, 2 juga cukup. Gitu. Gampang ini mah. Tapi kalian harus coba satu-satu ya. Ini untuk berarti pernyataan 1 cukup, pernyataan 1 saja cukup, atau pernyataan 2 saja cukup. Gitu. Ada yang mau ditanyain nomor 3? Kang mau nanya, walaupun itu X-nya kan beda ya. Yang satu X lebih besar dari Y, yang satu X lebih kecil dari Y. Itu berarti tetap 1 aja cukup, 2 aja cukup gitu. Bukan nggak bisa ditentuin. Bukan. Di sini yang kita carikan bisa menjawab atau tidak. Kalau kita pakai pernyataan 1, ini kan jawabannya X lebih besar dari Y. Berarti bisa menjawab ini enggak? Kan pertanyaannya adalah apakah X lebih besar dari Y? Berarti jawabannya Bisa. ya kan? Ya kan? Kalau ini X kurang dari Y, tidak. Itu doang. Menjawab enggak? Menjawab, gitu. Masalah kalau tadi beda, itu tidak bisa ditentukan, itu ketika emang kita nggak bisa menjawab pertanyaan itu, gitu loh. Misalkan kamu dapatnya adalah, misalkan ditanyakan misalkan berapa luas segitiga, gitu. Terus kamu di pernyataan 1 cuma dapat alasnya sama dengan 3. Bisa nggak ngejawab luas segitiganya? Nggak bisa kan? Karena kan kita tahu tingginya. Nah, ini berarti informasinya tidak cukup. Gitu. Nah, ini adalah informasinya tidak cukup. Jadi ini kan cukup. Ini cukup, jawabannya iya. Ini cukup, jawabannya tidak. Kalau yang ini, dia tidak cukup. Gitu. Gimana? Paham nggak? Paham. Emang untuk soal bentuk kayak gini emang agak susah, jadi kalian harus hati-hati gitu ya. Sebenarnya harus teliti sih, karena kan semakin banyak konsep yang kalian pahami, akan semakin memudahkan kalian untuk mengerjakan soal tipe kayak gini. Karena yang di sini yang diuji itu adalah konsep kaliannya, konsep yang kalian miliki kayak itu. Semakin banyak konsepnya harusnya akan bisa kayak gitu. Bisa nge-combine konsep yang ada. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanya lagi nomor 3? Enggak. Ya. Cukup, Kang. Oke, nomor 4. Ini nomor 4 nih tadi yang benar cuma Fahmi sama siapa tadi? Satu lagi. Ini kan kita punya bahwa A dibagi B ditambah C dibagi D sama dengan 16. Ini selesaiin dulu aja. Samain penyebutnya. Jadi adalah BD. Nah, di sini berarti jadinya A, D, ditambah BC sama dengan 16. Ini kali silang aja deh. Jadinya adalah kita punya AD ditambah BC sama dengan 16 BD. Terus informasi satu lagi. Kita kan punya A per C ditambah B per D sama dengan 36. Samain penyebutnya lagi. Berarti kan CD AD ditambah BC dengan 36. Kali silang, kita dapat AD ditambah BC sama dengan 36 CD. Ini kan kita tadi udah punya bahwa AD ditambah BC itu adalah 16 BD. Kita substitusikan ke sana. Berarti kita dapat 16 BD
sama dengan 36 CD. Kedua ruas kita bagi sama B. Nah, kita dapat 16B sama dengan 36C. Yang ditanyakan adalah B banding C. C-nya pindah ke kiri, jadi kita dapat B per C sama dengan 36 per 16. Sederhanakan, dibagi 4. 9 dibagi 4, selesai. Gitu. Nggak susah sebenarnya. Ada yang mau ditanyain nomor 4? Enggak. Oke, paling sampai sini dulu kita udah selesai, udah ngebahas pretestnya dan posttestnya. Untuk yang posttest nomor 5 yang tadi beli buah udah 9 orang kok. Jadi Akang mah insya Allah kalian udah paham. Paling yang tadi salah cuma kurang aja ngejawabnya. Oke. Udah paling sampai sini materinya kita udah selesai. Nah, di sini kita masih punya waktu sekitar 5 menit lagi. Oke, 5 menit lagi mungkin kita bisa manfaatkan buat kalian. Kalau ada yang mau sesi-sesi curhat atau mau sesi-sesi cerita, silahkan ya. Akang, silahkan. Mau tanya-tanya apa atau yang kemarin kan kita belum selesai ngobrol, masih lanjut ngobrol-ngobrol tuh. Silahkan kalau kalian mau tanya-tanya lagi sekitar perkuliahan atau mau tanya apapun, silahkan bebas. Mau curhat boleh, ini mumpung ketemu Akang, jadi bisa curhat atau mau cerita apapun lah, mau curhat kayak Risma tadi, apalah, serah, silahkan. Ya dong, Kang. Motivasi. Mana ya? Apa yang sedang kamu rasakan mungkin? Biar Akang pasti nanti motivasinya karena mungkin kamu nervous mungkin, udah mendekati UTBK. Takut gak bisa. Gak bisa. Sebenarnya ya, kalau Akang ya, nggak bisa itu tuh wajar. Kalau Akang ya, nggak bisa itu wajar. Toh kalau Akang bilang ya, misalkan Akang di posisi kalian gitu, atau Akang di setiap, misalkan ujian-ujian, Akang nggak pernah kok kayak, mungkin nilai bisa semua itu jarang banget lah, kayak gitu. Jadi kayak dalam mengerjakan soal, sometimes kita tuh jangan terfokus pada bisa aduh nggak bisa dan sebagainya kayak gitu. Kalian ya udah coba aja dulu. Dan paling tipsnya kayak gini sih. Kalian dalam waktu yang singkat ini kan masih tinggal bentar lagi nih. Kalian fokus kepada bab-bab yang kalian suka aja dulu. Kayak gitu. Nah, di situ kalau kalian udah suka dari bab itu, kalian kerjain semua yang berkaitan dengan bab itu. Sampai kalian benar-benar udah di luar kepala, sama kalian benar-benar udah nggak usah banyak mikir lagi untuk kerjain soal itu. Nah, nanti kalau di situ kalian akan lebih PD kalian akan meningkat ketika kalian ngerjain soalnya udah benar dan sebagainya kayak gitu. Terus Akang sih tidak menuntut kalian untuk benar semua loh. Iya kan? Akang nggak masalah kok kalian nggak bisa di satu bab. Misalkan Lutfiah, Kang aku nggak bisa peluang, it's okay. Terus misalkan Ajeng, Kang aku nggak bisa aljabar, it's okay. Tiap orang itu punya plus minusnya masing-masing gitu kan ya. Jadi nggak masalah. Akang tidak menuntut kalian untuk bisa mengerjakan 20 soal semua. Kuantitatif harus benar. Enggak loh. Kalian fokus kepada yang menjadi kekuatan kalian. Kalian fokus kepada bab-bab yang kalian suka kayak gitu. Kalau Akang dulu ya, let's say kalian ambil deh 7 sampai 10 bab yang kalian bisa, yang kalian suka. Kalian suka dulu deh, 7 sampai 10. Nanti kalau kalian udah suka, kalian tadi kerjain banyak-banyak soal dari bab itu aja. It's okay loh, kalian tidak harus yang susah, misalkan peluang susah. Aduh, peluang udah tahu susah, kalian masih nggak paham terus dikejar-kejar terus. Takutnya nanti kalian malah jadi stres, terus kalian jadi ngerasa gagal, aku aja peluang aja nggak bisa, terus gimana dan sebagainya kayak gitu. Jangan kayak gitu. Nanti kalian malah semakin lama semakin down, semakin stres. Kalian coba kerjain bab-bab yang emang kalian suka, bab-bab yang emang dirasa mudah, supaya PD kalian naik. Itu sih yang penting, pride kalian untuk mengerjakan soal tuh naik. Setelah kalian udah dapet perasaan enjoy ngerjain soal, pride kalian benar kerjain soal, pasti kalian akan ketagihan terus gitu loh. Itu yang pengen ditumbuhkan. Jangan terus kalian, biasanya kan kalian fokus tuh kayak memperbaiki yang kurang gitu kan ya. Sekarang dirubah coba. Kalian memperkuat yang sudah kuat gitu loh. Misalkan
Putri udah kuatnya di bagian misalkan let's say di bagian bidang datar gitu. Ya udah dicoba diperkuat lagi di bagian itu, diperkuat lagi di bagian bidang datar itu. Kayak gitu-gitu. Jadi kalian fokus kepada kekuatan kalian. Jangan karena kan waktunya udah sempit ya. Waktunya sempit untuk memperbaiki kekurangan, untuk menambal kekurangan itu akan membutuhkan waktu lama. Jadi mending tips Akang coba kalian cek lagi. Kan kalian punya target tuh kuantitatif misalkan bener 10 atau bener 12, ya udah kalian cari 10 sampai 12 bab yang kalian sukai. Terus kalian kerjain di bab itu aja, keliling-keliling muter-muter situ aja, nggak apa-apa, it's okay. Tapi kalian bener-bener pada saat nanti dapat soal udah nggak bingung lagi di bab kayak gitu. Soalnya takutnya kalau kalian nanti misalkan ya babnya gampang, terus kalian ini tuh babnya gampang, kok aku nggak bisa ya? Nah itu tuh karena kalian berarti menggampangkan. Jadi kalian kayak ngerasa, aku udah bisa kok bab ini kok. Terus kalian nggak pernah ulang-ulang lagi, nggak pernah diasah-asah lagi, kayak gitu. Jadi nanti takutnya nyesel pada saat kalian dapat soal yang mudah, tapi salah, kayak gitu. Jadi kalau bisa bab-bab yang emang kalian jago, kalian merasa bisa, kalian merasa suka, kejar terus. Dibikin semakin kuat, dibikin semakin jago, semakin expert, nanti kalian pasti akan udah nggak pusing lagi untuk soal-soal itu. Itu kalau tips dari Akang sih. Semoga bisa membantu buat kalian karena tiap orang tuh punya plus minus, tiap orang itu tidak sempurna. Jadi ya udah kita mencoba menerima ketidaksempurnaan diri kita gitu loh. Kita mencoba menerima kekurangan kita gitu loh. Kalau aku kurang di sini it's okay, tapi aku pasti pasti tiap orang punya plusnya kok. Tiap orang pasti punya kelebihannya. Kalau misalnya lebih yang lain, ya udah ditambal di bagian kalian menambal kekurangan kalian dengan kelebihan di sektor-sektor lainnya kayak gitu. Toh kalau misalkan Akang kan kuantitatif kan kalian nggak pengen maksudnya tidak semua dari kalian kan pengen masuk ke teknik gitu kan. Ada yang mungkin pengen ke masuk sastra, ada yang pengen masuk ke kedokteran. Itu tuh pada akhirnya kan beda-beda kan. Jadi ya udah kalian kejar aja yang emang kalian jadi target kalian. Akang tidak menuntut kalian untuk nilai 100 semuanya, nilainya 900 semuanya atau 1000 semuanya. Akang nggak menuntut itu. Kayak gitu loh. Karena Akang tahu kalian tuh pasti punya target masing-masing. Kalian punya plus minus masing-masing. Jadi nggak apa-apa. Diterima aja kondisi kalian. Waduh, waktunya udah habis. Semoga kata-kata Akang bisa semangat kalian. Pokoknya tetap semangat terus, jangan patah semangat, jangan sampai merasa gagal. Kalian itu kalian itu adalah orang-orang calon-calon orang-orang sukses. Akang yakin. Amin. Insya Allah kalian kalau belajar terus, belajarnya di enjoyin aja ya. Enjoy aja belajar, enjoy. Biar kalian tidak terbebani gitu loh. Gitu. Ya, Kang. Oke, kalau gitu terima kasih buat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Kang. Ya. Makasih, Kang.